Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online ya bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini kita live trading di hari Rabu tanggal 22 September 2021. Bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan memandu jalannya acara live trading di malam hari ini. Juga nanti ada teman saya Ardiansyah yang akan memberikan analisa secara teknikal, gambaran market di sesi perdagangan Amerika di malam hari ini, atau mungkin bisa lanjut ke besok pagi di sesi perdagangan Asia. Nah, untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan di malam hari ini, hari Rabu tanggal 22 September, nanti malam akan dirilis jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat, ada penjualan rumah lama, juga penjualan rumah saat ini. Kalau penjualan rumah lama diprediksi ada penurunan ya, dari bulan kemarin sekitar 5.990.000, diprediksi turun ke 5.890.000. Jadi ada penurunan sekitar 100.000 rumah, ini masih prediksi. Nanti untuk aktualnya kita akan lihat pergerakan USD jam 9 malam. Kemudian bagi Anda yang saat ini mempunyai open posisi crude oil, minyak mentah, jangan lupa nanti malam jam 21.30 akan dirilis jumlah stok cadangan minyak mentah di Amerika versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Minggu kemarin, data yang terakhir minggu kemarin ya, sekitar minus 6.422.000. Diperkirakan untuk minggu ini sekitar minus 2.440.000. Jadi ada kenaikan, sekitar atau bertambah stoknya diperkirakan bertambah sekitar 4 juta barel. Sedangkan yang tadi pagi, versi API, Amerika Petroleum Institute, merilis stok cadangan minyak mentah, itu tadi dirilisnya jam 3 pagi ya, jam 3:30 waktu Indonesia bagian barat. Dengan angka aktual minus 6.108.000. Dari data minggu kemarin, minus 5.437.000. Jadi ada pengurangan, stok kurang lebih sekitar 300, bukan 300 berapa nih, sekitar 600 ya, sekitar 600 barel. Jadi ada pengurangan stok untuk versi API. Sedangkan versi EIA apakah nanti malam akan sama dengan versi API? Nah, nanti akan kita simak, kita lihat pergerakan crude oil jam 21:30. Ini khusus bagi Anda yang pecinta atau yang saat ini mempunyai open posisi CLR atau crude oil. Kemudian nanti malam atau dini hari nanti jam 1 waktu Indonesia bagian barat, eee, Fed atau Bank Sentral Amerika akan merilis hasil meeting mengenai proyeksi ekonomi, kemudian mengenai, kebijakan moneter yang terbaru dan, yang dicermati di sini adalah untuk investor akan mencermati atau mengamati rincian rencana bank sentral untuk mulai mengurangi program stimulus darurat senilai 120 miliar per bulan. Karena, eee, waktu yang akan disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, itu yang akan diperhatikan oleh pelaku pasar. Karena garis waktu The Fed ini untuk mengurangi stimulus darurat senilai 120 miliar per bulan, ini sangat penting karena, merupakan langkah pertama menuju kenaikan suku bunga. Jadi kalau waktunya jelas, katakanlah mungkin akhir bulan ini kah, atau mungkin di bulan depan, bulan Oktober, ataupun di, akhir tahun, ataupun di awal tahun. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada kejelasan mengenai
waktu untuk mengurangi bantuan, program stimulus darurat ini, nah ini paling enggak langkah pertama untuk menuju kenaikan suku bunga. Kalau secara teori sih suku bunganya naik, US dollarnya akan menguat. Nah, seperti itu. Cuman nanti kita akan lihat apakah nanti, komentar dari Gubernur Bank Sentral Amerika ini benar-benar memberikan kejelasan mengenai, kapan waktu untuk mengurangi stimulus, darurat ini, atau memberikan pernyataan yang mengambang. Nah, yang agak sedikit diperhatikan maksudnya mengambang itu, tidak ada kejelasan lah ya, belum ada kejelasan mengenai kapan akan mengurangi program stimulus darurat ini. Nah, kalau misalnya tidak ada kejelasan mengenai waktunya ya, secara teori kemungkinan akan, USD-nya akan melemah. Nah, seperti itu. Tapi kita akan lihat nanti malam untuk pers conference dari Gubernur Bank Sentral, Amerika jam 1:30 waktu Indonesia bagian barat. Tentu saja akan memberikan dampak terhadap instrumen trading, market kemungkinan akan bergerak, sangat cepat sekali, naik turun juga sangat cepat sekali, tergantung dari apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral. Jadi bagi Anda yang saat ini mempunyai posisi floating, ini khusus yang floating ya, kalau yang locking sih saya rasa nggak masalah sih. Harga mau bergerak naik atau harga mau bergerak turun ya it's okay sih ya, tetap equity juga sama. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagi Anda yang mempunyai posisi buy atau sell di instrumen apapun, entah itu di forex, entah itu di forex yang, lawannya USD, ataupun yang cross currency, ataupun yang komoditas, khususnya di emas, XAU-USD, ini yang diperhatikan. Ketahanan modal Anda juga diperhatikan, jumlah equity juga diperhatikan, jumlah lot juga diperhatikan. Karena kemungkinan malam ini volatilitas market cukup lebar sekali karena, eee, pelaku pasar seluruh dunia sedang menunggu kapan waktu The Fed atau Bank Sentral Amerika ini akan, memberikan waktu kapan mulai mengurangi stimulus darurat Covid dan pembelian obligasi. Nah, ini yang diperhatikan di situ. Jadi, kalau dirasa mungkin modal Anda agak mepet, bukan agak mepet ya, mungkin agak, sedikit dengan katakanlah mungkin jaraknya dengan harga open mungkin Anda hitung, "Oh, ini kayaknya terlalu dekat nih." Kalau misalnya kena ayunan, nah kena ayunan resikonya biasanya akan margin call. Ini kalau market bergerak berlawanan nih dengan open posisi Anda. Kalau market bergerak searah sih ya kita nggak usah cerita lah ya, paling nggak profit lah ya. Kalau profit nggak usah cerita kita. Yang jadi masalah di sini adalah ketika market bergerak berlawanan dengan open posisi Anda. Nah, itu yang harus diantisipasi, apakah Anda siap untuk melakukan cut loss atau siap untuk di-locking, atau kalau misalnya modal Anda mungkin besar, lotnya kecil, ya mungkin biasanya sih trader itu melakukan averaging. Nah, seperti itu. Tapi averaging-nya pun juga average-nya juga diperhatikan, jarak, kemudian instrumennya ini pergerakannya seperti apa. Nah, itu juga Anda, apa namanya, diperhatikan di situ. Jadi paling enggak risk management, money management harus Anda gunakan di malam hari ini. Mumpung masih ada waktu, bagi Anda yang mungkin, baru menyadari malam hari ini setelah mendengar saya ngobrol di sini karena modalnya mepet, nah segera melakukan penambahan dana supaya open posisi Anda masih ada. Atau paling tidak, ketika Gubernur Bank Sentral Amerika memberikan konferensi pers, market bergejolak, posisi Anda masih ada atau bertahan. Kecuali kalau misalnya pasrah, ya udah, ya pasrah deh, entah kena margin call atau stop out, nah itu beda cerita. Tapi kalau misalnya Anda ingin mempertahankan open posisi Anda ya, sekiranya modalnya kurang atau jumlah ketahanan modalnya Anda kurang, nah segera melakukan penambahan dana. Mumpung masih ada waktu, sekarang masih jam 7 malam, The Fed nanti jam 1 dini hari dan dilanjutkan konferensi pers Gubernur Bank Sentral jam 1:30 waktu Indonesia bagian barat. Oke, saya rasa itu untuk fundamental di malam hari ini. Kita langsung menuju ke Ardiansah.
Gimana Bro, kabar malam ini Bro? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kemarin lagi ada acara ya di hari apa ya, Jumat ya? Iya Pak, lagi ada acara di Jakarta. Oh, sekarang sudah balik Bandung ya? Ya, Sekarang sudah di Bandung nih. iya Pak, ini lagi udah di rumah di Oh, dari Bandung. rumah. Oke deh, Bro. Mungkin langsung aja Bro untuk analisa teknikal untuk malam hari ini karena nanti malam juga kayaknya market bergeraknya cukup seru sekali karena ada Hmm. FMC, Oh ya jam ada satu Pak ya. iya jam 1 dan dilanjutkan pers conference-nya yang jam 1.30. Oh ya. Oke, silakan Bro untuk analisa teknikal. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita berjumpa lagi di live trading bersama DK Invest Cabang Semarang. Jadi seperti biasa, nanti kita coba lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Dan beberapa pair yang bisa kita lihat untuk sampai di hari Jumat ini. Seperti biasa, uh, ini kita coba lihat dulu goldnya karena goldnya ini lagi running. Kalau kita perhatikan, karena kalau kita lihat di mata uangnya, kita perhatikan juga di currency strength-nya. Kalau kita lihat volume transaksinya juga nggak terlalu besar. Kalau kita lihat perbandingan USD dengan euro berbanding, kemungkinan besar juga market sideways. Tapi nanti kita coba lihat dulu. Oke, kita masuk di goldnya. Jadi goldnya ini ada opsinya sebenarnya, tinggal kita lihat sebentar yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa manfaatkan di sell stopnya sebenarnya ini. Nah ini kita bisa manfaatkan untuk sell stop goldnya di 1771.600, targetnya itu di satu bentar. Ini saya catat aja di kolom sell stop gold 1771.600. Ambil TP pendek aja karena kemungkinan besar ini market nggak terlalu besar pergerakannya kalau kita lihat. 500 HL 1774 poin 600. Ini tinggal kita lihat ini udah mau masuk ya. Kita ngintri dulu. Ini kita ambil selnya saja karena udah kena stop loss 74600. Ini TP jadi kita ada satu posisi sell gold yang tadi di 1771.600, TP di 1769.500, stop lossnya, dan stop lossnya di 1774.600. Kita ambil TP pendek aja karena target sebenarnya kalau kita perhatikan gold ini cenderung sebenarnya masih melemah. Ini nanti tinggal kita lihat. Dan coba kita lihat nanti di ini pergerakannya. Jadi yang mau pasang posisi boleh di gold. Ini udah bisa masuk, udah masuk harganya. Sell stop kita udah kena. Jadi goldnya sebenarnya kita ambil target ini aja di 1769.500. Kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar market setelah misalkan kenaikan harga, kemungkinan besar masih bergerak di range area ini
menunggu VOMC di jam 1 malam sebentar, jadi harap hati-hati saja. Ini makanya kita buat TP pendek aja. Jadi seperti itu untuk goldnya. Oke, kita lanjut sambil melihat sebentar pergerakan ini. Euro USD. Nah, kalau kita perhatikan di mata uang Euro USD-nya ini, kita lihat ini di sini. Ini dari semalam sebenarnya ini Euro USD-nya bolak-balik cuma di range area ini. Kalau kita perhatikan bergeraknya cuma di sini. Ini sama sebenarnya menunggu data real sebenarnya kalau kita perhatikan sebentar di apa ini kalau kita lihat di forex factor ini ya. Ini data keluarnya di jam 1 PMC statement sama PMC press conference jam 1 dan jam 1.30. Kemungkinan besar market bergerak di jam-jam ini. Oke, kita kembali tadi. Kita lihat goldnya dulu. Goldnya ini ya, goldnya udah running. Nah, Euro USD kalau kita perhatikan ini hampir sama sebenarnya juga ini Euro USD, kemungkinan besar cuman harga bolak-balik di range area ini. Malamnya mungkin kita tidak merekomendasikan untuk di Euro USD-nya. Opsinya paling ini kita bisa manfaatkan nanti di Euro USD. Kita buatkan dulu. Kita buat saja analisa secara simpelnya. Kita perhatikan. Jadi kita pakai dua opsi aja untuk di ambil dulu harga tengahnya dulu. Euro USD dua opsi. Stop 1.17 kecil kosong, stop loss 17.13 kosong. Oke, 2.17 sampai 1.1 untuk stop. Ya, jadi ini kita ada dua opsi untuk di Euro USD-nya.
Ini kita bisa manfaatkan. Ini mungkin kita bisa pasang aja, atau yang mau begadang boleh, yang mau menunggu datanya keluar. Kemungkinan bergeraknya market ini di jam-jam itu. Tinggal kita lihat apakah mungkin bergeraknya di jam 10 sebentar di close market London, biasanya juga bergerak di situ di jam-jam 9 jam 10. Dan tinggal dipasang aja sell stop by stopnya untuk di Euro USD. Ini areanya buy stop 1748. Coba di TP. Jika salah satu kena juga harganya bisa nggak dipasang TP, tinggal kita lihat nanti ini polanya seperti apa. Paling amannya seperti itu. Kenapa kita nggak increase sekarang? Karena apa? Ini posisi euro sekarang ranging. Jadi kita jangan dulu ini yang area ini yang saya tanda ini, jangan. Nah ini area ini kita nggak transaksi, bukan zonanya. Kita perhatikan di time frame kecil juga. Ini lihat di M15 nya saja. Ini kalau ada pola market seperti ini hindari, biasanya ranging jadinya seperti ini. Tinggal dilihat aja nanti tanggal yang mana yang diberi salah satunya, yang 1748 atau di 1699. Tinggal dipasang aja di situ sell stop dan buy stop. Strateginya sebenarnya begitu sih untuk market yang dalam kondisi ranging atau sideways. Jadi strateginya seperti itu untuk Euro USD. Halo Bu Elizabeth, nanti coba kita lihat di pound sterlingnya. Jadi kita ada dua di Euro USD dan goldnya. Goldnya masih running. Oke, kita lanjut pound sterling yen. Kita langsung aja di pound sterling yen-nya. Sambil membahas sebentar untuk pound sterling yen. Nah, coba kita lihat dulu di H4-nya pound sterling yen. Ini sebenarnya hampir sama juga untuk pound sterling yen-nya. Ingat ya Bu Elizabeth, biasanya untuk pound sterling yen ini paling bagus ditransaksikan itu di open market biasanya. Ini pair-nya. Biasanya ini di kondisi market open sesi London, biasanya di jam 2 siang paling bagusnya, atau di jam 7 tadi. Biasanya itu di strateginya seperti itu, biasanya di pound sterling yen bisa dimanfaatkan. Untuk pound sterling yen-nya bisa nanti kita untuk pound sterling yen kita lihat dulu pound sterling yen. Pound sterling yen ini bisa kita manfaatkan sama sebenarnya dengan euro USD untuk pound sterling yen-nya ini Bu. Bisa pasang dua opsi sell stop 148,990 jadi 148,800 XL.
149.300 dan buy stop 9.0 di 150.200 stop loss di 149.500. Jadi sama sebenarnya polanya di pound sterling dengan euro USD. Jadi bisa manfaatkan nanti di ini dua kondisinya. Ini biasa zonanya ini bukan transaksi ya, hindari juga sama dengan tadi. Nah, kalau kita lihat perhatikan di time frame kecil ini juga hampir sama. Paling ini kita bisa manfaatkan nanti. Nah, ini. Kita cari amannya untuk posisinya dia. Jadi kita tinggal menunggu saja mana salah satu yang disentuh. Karena strategi yang paling bagus itu untuk pound sterling ini ya seperti ini, kita sell stop atau buy stop. Dalam kondisi market yang seperti ini sekarang. Jadi yang area ini hindari ya, jangan transaksi dulu di area ini. Ini agak belum kita tahu arah marketnya kemana. Apalagi kalau kita perhatikan ini, cuman ini makin mengecil. Nah ini biasanya kalau kita sebut ini simetri dominan. Nah ini ada pola. Jadi polanya seperti ini. Ini makin mengecil kayak di sini. Ini biasanya tinggal dilihat yang mana di break trend line-nya. Ini yang warna hitam tinggal dilihat ini yang mana di break trend line-nya. Jadi pergerakannya pound sterling ini makin menyempit, makanya kita hindari dulu. Paling amannya kita menunggu ini di area 149.73 dan 149.00 untuk area itu. Oke, kita lanjut di pound sterlingnya udah. Kita masuk di GBP USD. GBP USD kalau kita perhatikan daily-nya ini beberapa hari ini hampir sama juga marketnya kalau kita perhatikan. Kita lihat dulu goldnya oh naik ya goldnya. Bentar, kita lihat dulu goldnya. Kita ubah dulu. Ini tinggal kita lihat goldnya. Terus goldnya masih bolak-balik. Ini kita harus memanfaatkan.
Jadi kita rubah posisi untuk yang di goldnya. Oke, nanti tinggal kita lihat dulu goldnya pergerakannya. Takutnya ini market masih bolak-balik di area ini. Oke, kita lanjut di pound sterlingnya USD. Pound sterling USD. Pound sterling USD ini sebenarnya hampir sama juga kalau kita lihat beberapa market. Coba kita lihat di sini. Currency strength sebenarnya masih melemah. Walaupun sebenarnya ini pelemahan pound sterling ini makin mengecil. Nah, ini. Apalagi pola marketnya seperti ini biasanya bolak-balik. Ini kalau kita perhatikan ini, kalau kita lihat, nah ini hindari dulu ini. Kalau kita perhatikan ini paling menunggu data juga sama untuk pound sterlingnya, pound sterling USD. Nah, kalau kita perhatikan ini pound sterling USD ini kemungkinan besar jam 1 malam dan besok. Nah, kalau kita lihat ini data rilis ini menarik untuk pound sterlingnya. Ini di jam 6 sore, jadi kita bisa manfaatkan nanti. Ini tinggal dilihat aja. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita masih fokus tadi dulu, kembali dulu. Nah, untuk pound sterling ini sebenarnya kita hindari dulu malam ini. Kemungkinan besar juga masih sama dengan euro USD. Paling masih ke harga 3602. Ini targetnya ke sini nih sebenarnya. Kalau kita perhatikan, kita lihat di H4-nya sama juga. Karena paling ideal untuk posisi ngebuy sebenarnya ada dua, nanti bisa pasang ini. Jadi ada dua opsinya, ini bisa pasang di sini buy limit. Buy limit di 1.3620, SL di 1.35.700, itu di 1.3690. Nanti kita manfaatkan di sini aja nanti di sini langsung. Buy limit. Jadi juga sama juga atau opsi kedua. Bisa pasang buy stop di 1.3690, sell di 1.36500. Untuk PP nya PP 1.37.400. Nah, jadi ini bisa juga kita manfaatkan nanti. Jadi ada dua opsinya untuk di pound sterling USD. Ini bisa kita manfaatkan nanti. Jika harga tidak kembali sini, kita bisa manfaatkan nanti di sini di polanya.
buat sederhana aja. Tinggal kita menunggu yang mana yang mau disentuh dulu, best by limitnya atau best stopnya. Ini saya buatkan untuk di sebentar malam aja, siapa tahu ada yang nggak sempat mau begadang atau mau pasang best stop juga boleh. Nah, kenapa tidak disarankan untuk sekarang? Karena kalau kita perhatikan ini market, ini masih sama juga, ini marketnya masih bolak-balik kalau kita perhatikan ini. Makanya jangan transaksi, hampir sama juga dengan Euro USD, dengan Aussie tadi ini. Pola pergerakannya hampir sama semua. Ini menunggu data rilis sebenarnya. Makanya harap hati-hati transaksi untuk malam ini. Ya itu seperti itu untuk pound sterling USD-nya. Kita lihat dulu yang lain. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Elizabeth. Maaf, kalau trading saham di BT Global bisa ya, Pak? Oh ya, kalau di GK juga ada indeks saham. Ada saham. Ya mungkin yang dimaksud mungkin itu bro apa? Kalau saham sih ya kita saham di CFD single stock tuh ya. Ya, single Jadi stock ya. Bu Elizabeth bisa transaksi saham di PT Global atau GK Invest, itu kita ada CFD single stock, jadi bisa transaksi saham-saham punyanya Google, kemudian ada Pfizer, ada Starbucks, McD, kemudian Facebook, nah, total ada Coca-Cola juga bisa. Nah, total ada sekitar 33 saham. Nah, itu banyak sekali saham-saham dari perusahaan Amerika yang sudah go internasional. Kalau misalnya yang dimaksud dengan indeks saham pun juga kita juga ada indeks saham nih Bu Elizabeth di GK Invest, ada indeks saham Hang Seng, Nikkei, indeks saham Jepang, indeks saham Hong Kong, kemudian ada Jerman, DAX, dan indeks saham Amerika. Itu ada Dow Jones, S&P 500 sama Nasdaq. Nah, itu bisa digunakan untuk transaksi indeks saham. Nah, seperti itu. Kalau saham ya kayak Boeing, Alibaba, Citibank, McD, Coca-Cola. Nah, itu kita bisa, Ibu bisa transaksi di GK Invest. Nah, seperti itu. Begitu untuk pertanyaannya dari Bu Elizabeth. Terus ini ada pertanyaan lagi Bro di YouTube yang dari Immanuel Timori. Masih bingung belum paham. Nah, ini maksudnya yang masih bingung yang bagian mana mungkin bisa diketik, yang belum paham juga yang bagian mana yang belum diketik untuk Saudara Immanuel Timori. Nanti akan coba kita jelaskan bagian mana yang bingung dan bagian mana yang belum paham. Nah, Mungkin gitu. cara pasang buy stop sell stopnya mungkin Pak. Mungkin. Jadi paling enggak perlu bikin demo akun dulu lah ya, latihan demo akun Ya, dulu. betul. Kemudian pending order, kalau market eksekusi itu langsung kita klik buy sell dapat harga langsung. Tapi kalau tipe yang pending order, nah itu kita bisa pasang pending order atau pesan lah ya, pesan harga lah ya. Ada buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Nah, seperti itu gimana. Oke, gitu pertanyaannya sudah saya jawab. Oke, silakan. Sebentar, ini ada nggak ada pertanyaan lagi. Yang USD Kanada, Bro. Ini Pak siapa nih? Pak Rino ya? Oh ya Pak. Pak Rino nanti dijawab untuk USD Kanada. Oke, silakan dilanjut, Bro. Siapa? Ya. Ntar goldnya kita ada nih. Nah, oke. Jadi kita ada posisi goldnya tadi ya yang misalnya kena stop loss, ini kita ini buy stopnya kena. Diharap hati-hati ya untuk transaksi malam ini. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan untuk dari Pak Rino, USD CAD. Kalau USD CAD perlu guidance petunjuk. Oh ya Pak, jawaban tadi coba kita lihat di USD CAD. USD CAD.
USD CAD ini hampir sama juga Pak polanya. Kalau kita melihat ini beberapa market yang terutama yang berlawanan dengan indeks dolar ini pergerakannya hampir sama, range-nya kecil. Kalau kita lihat tanda-tandanya ini mungkin menunggu data di jam 1 malam itu, dan kemungkinan besar hampir sama juga polanya ini Pak Rino. Kalau kita lihat bergerak di area ini, kalau kita lihat ini opsinya juga sama sebenarnya dengan yang tadi. Ini kebanyakan malam ini kita bermain sell stop by stop sebenarnya. Karena kalau formasi market dalam posisi sideways, biasanya pola itu yang dipakai. Dengan target, saya tuh ingat biasanya kita manfaatkan target dalam kondisi market seperti ini biasanya 20 sampai 30 pips, tergantung karakter pairs masing-masing, pergerakan hariannya berapa. Jadi misalkan USD CAD ini bisa kita manfaatkan cuman paling di 20-an pips, di pound sterling USD itu bisa kita manfaatkan 30, di gold itu di atas 30 sampai 50. Jadi tiap mata uang itu beda-beda range pergerakannya. Jadi perlu dicatat yang penting. Jadi USD CAD-nya ini hampir sama. USD CAD polanya sama dengan GBP USD, dua opsi. Stop 1.2825, TP 1.28580, stop loss di 1.2 8 2790 dan sell stop di 1.2780, TP 2729, sell 27. Jadi ini hampir sama juga polanya. Gini. Jadi market yang di area ini bukan area transaksi kita ya, ini. Jadi perlu diingat. Jadi sebenarnya market itu bisa kita lihat dalam kondisi seperti apa sebenarnya yang paling bagus ditransaksikan. Salah satu syaratnya itu jika pola market seperti ini, hati-hati hindari. Nah ini, kalau kita lihat di time frame kecilnya ini kan kayak di M15 nya ini, nah ini kalau kita perhatikan cuman bolak-balik di harga ini. Ini pola market yang kurang bagus untuk kita transaksikan. Jadi USD CAD dua opsinya sama juga dengan tadi di pound sterling USD-nya. Kita bisa pasang best stop di 1.2825, targetnya di 2858, stop loss-nya di 2790. Kalau untuk sell stop-nya ini bisa kita manfaatkan di sell stop-nya di 1.2768, TP di 2730 300 dan SL-nya itu di 2800. Ya, tinggal kita lihat aja nanti yang mana salah satu disentuh. Oke, kita lanjut. Jadi sedikitnya seperti itu Pak Rino. Tinggal kita lihat kondisinya. Kalau untuk sekarang agak susah kita memprediksi arahnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Elizabeth di Medan. New Zealand USD tadi kita udah bahas dulu. Untuk New Zealand USD-nya ini hampir sama juga. Kalau mungkin malam ini untuk New Zealand USD-nya ini di skip aja dulu Bu, agak berisiko kalau diperhatikan.
Dia juga polanya hampir sama. Nah, ini bukan area untuk transaksi juga. USD tadi mana tadi udah saya buat. 14. Nah, kalau kita perhatikan ini range pergerakannya sebenarnya untuk di New Zealand paling polanya seperti ini, Bu. Untuk New Zealandnya range pergerakan ini marketnya cuma di area ini, jadi nggak terlalu besar sebenarnya pergerakannya, Bu. Pergerakan malam ini untuk USD CAD USD CAD New Zealand USD di range harga 0,70330 jadi range pergerakannya paling di area ini sebelum data rilis. Ini sama juga sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan di time frame kecil ini kurang menarik untuk ditransaksikan dengan pola market seperti ini. Jadi harap hati-hati, Bu, untuk New Zealand. Kalau bisa malam ini di skip aja untuk ini. Kecuali kalau mau posisi ini, kalau kita perhatikan juga ini kemungkinan besar ini malam ini masih melemah kalau kita perhatikan. Cuman range pergerakannya di area ini agak berisiko sih untuk di New Zealand ini. Kalau bisa di skip aja, Bu, malam ini. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan di YouTube. Sama-sama Ibu Elizabeth. Jadi harap hati-hati market kalau misalkan biasa data rilis biasanya di malam Kamis itu di seperti ini di VOMC. Biasanya itu market bolak-balik di range area itu. Kalau kita jual perhatikan ini currency strength-nya. Kalau kita lihat volumenya, nah ini volumenya di currency strength-nya nggak terlalu besar. USD-nya dengan euro-nya hampir sama. Makanya dari tadi itu kalau kita perhatikan ini euro USD cuma bergerak bolak-balik di area ini. Kekuatan mata uangnya nggak terlalu, hampir imbang antara USD dengan euro-nya. Yang paling bergerak ini kalau kita perhatikan ini pound sterling, walaupun juga nggak terlalu besar pergerakannya. New Zealand sama juga, Bu. Makanya tadi tidak kita terlalu sarankan karena volumenya USD dengan New Zealandnya hampir sama. Makanya posisinya dalam posisi ranging atau sideways. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Mugiono di YouTube. Crude oil. Ya, crude oil sebenarnya kita masih fokus nge-buy, Pak. Ini kalau saya perhatikan juga ada kayaknya datanya rilis sebentar jam 9. Ini ada 9.30. Kita perhatikan. Nah, sebenarnya ini bisa kita manfaatkan untuk posisi buy. Coba saya buatkan dulu untuk posisi buy-nya. Nah, kalau kita perhatikan ini market ini masih kuat naik, Pak. Ini untuk saya carikan buatkan titik interview.
Jadi untuk Pak Mugiono, oil masih menguat. Ini kita bisa bisa pasang buy stop di 71,80, sell di 71,20, TP 73 73,05 sampai 73. Jadi indeksnya ini kita masih fokus ya, kita masih fokus ngebuy. Ini. Nah, kalau kita perhatikan ini targetnya masih ke ini, masih sama. Untuk crude oil-nya masih mengejar area harga ini. Stop di 71,80. Ini TP-nya, area TP. Jadi ingat, selalu ketika kita transaksi itu SL itu wajib. Kita nggak tahu karena arahnya market maunya kemana, jadi harus selalu pasang. Crude oil yang ini, jadi opsi malam ini tuh crude oilnya masih sama, kita fokus ngebuy. Fokusnya di sini, kita pasang buy stop aja. Paling amannya pasang buy stop. Ini tinggal kita lihat ini sebentar di jam 9 mudah-mudahan disentuh untuk posisi ini. Oke, kita lanjut ini sambil jawab pertanyaan dari Pak Rino. Jadi seperti itu ya Pak Mugiono, kita masih fokusnya nge-buy. Kita bisa pasang buy stop di 7180, targetnya di 7305 dan 7390. Stop lossnya di 7120. Ini dari lanjutan dari Pak Rino, pada saat berita The Fed valid untuk saat ini, apakah posisi yang dijelaskan apakah bisa dipakai saat ini? Iya Pak, bisa dipakai untuk malam ini. Makanya saya coba buatkan tadi untuk posisi-posisi buy stop dan sell stopnya, karena itu bisa dipakai nanti pada saat jam 1 malam sebentar. Jadi sebenarnya strateginya itu ya biasanya kalau misalkan kayak kita menunggu The Fed, FOMC atau Novan Pearl, biasanya itu strategi yang digunakan. Kita gunakan time frame kecil. Kalau misalkan biasanya di gold itu biasanya kita manfaatkan di time frame 5 sama 15 menit dengan strategi buy stop dan sell stop. Tapi harus hati-hati, harus standby pada saat posisi itu data risk. Jadi sama posisinya juga ini di kita menunggu data risk sebentar VMC-nya kita bisa menggunakan dua buy stop dan sell stop. Kecuali yang ini di pound sterling yang tadi kita jelaskan, kita bisa pasang buy limit atau buy stop. Tinggal kita menunggu yang mana yang salah satunya disentuh. Nah ini kalau untuk di Aussie kita skip aja, ini masih ranging juga, ini masih menunggu data risk ini. Sama paling bagusnya ini crude oil, ini yang menarik ini untuk malamnya, kita bisa manfaatkan untuk posisi. Yang lainnya hampir sama, goldnya juga masih di sini bolak-balik, ya jelas arahnya kemana. Coba kita lihat satu indeks di ini. Coba kita lihat satu Hang Seng. Coba kita lihat Hang Sengnya.
Kalau untuk Hang Seng mungkinnya belum bisa, ini masih konfirmasi, menunggu konfirmasi malam ini, tinggal kita lihat pergerakannya. Nanti coba kita lihat di hari Jumat nanti untuk di Hang Seng. Agak berisiko. Ya, mungkin seperti itu untuk live trading kita malam ini. Jadi kita bisa fokus di ini aja, di crude oil. Bisa kita manfaatkan sebentar. Ya, kayaknya crude oil-nya menarik bro ya. Ya Pak. Karena nanti jam 21.30 nanti ada itu rilis stok cadangan minyak mentah di Amerika versi EIA itu. Kemungkinan akan market akan apa yang khususnya crude oil ya akan bervolatil ya, bergerak naik turun tergantung dari rilis datanya nanti jam 21:30. Nah, itu untuk yang di crude oil. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa semua pertanyaan sudah dijawab semua nih, Bro ya. Ya, Pak. Semua pertanyaan sudah dijawab semuanya. Saya rasa juga cukup jelas. Nih market sepertinya lagi lebih stay, kecenderungan juga masih belum jelas dalam bentuk range. Jadi strategi memang untuk menghadapi data-data besar seperti FOMC ya kita pakainya buy stop sama sell stop ya. Cuman ya kita harus stay juga sih Bro ya, harus lihat pergerakan market juga sih ya jam 1 nanti dipasang malam hari ini dipasang buy stop sell stop, habis itu jam 1 nggak bangun lagi. Iya. Ya memang harusnya ditunggu sih, jangan sampai kena dua-duanya, buy stop sell Iya. stopnya Iya, kena, jadi jadi nanti posisi jadinya locking tergoda. nanti. Locking. Buy and sell nanti kan ya. Buy and sell locking nanti jadinya. Ya gitu, jadi paling enggak kalau misalnya mau dipasang nanti menjelang jam 1 mungkin jam 1 kurang 5 menit atau mungkin menunggu pas press conference jam 1.30 ya mungkin kurang 5 menit atau kurang 3 menit mau dipasang ya silakan. Yang penting diperhatikan atau memperhatikan pergerakannya di melihat MetaTrader lah ya, melihat MetaTrader 5 GK Invest. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipasang pending order terus habis itu tinggal tidur gitu kan. Nah, kecuali kalau dananya gede nggak masalah. Nah, gitu kan. Dananya besar nggak masalah, tapi kalau dananya kecil ya paling nggak harus diperhatikan, ditungguin lah ya. Jaga lilin lah ya istilahnya seperti itu. Oke, saya rasa tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah cukup jelas untuk analisa teknikal, tinggal menunggu nanti jam 1 dini hari FOMC rilis, proyeksi ekonomi, kebijakan moneter terbaru, dan suku bunga. Saya rasa suku bunga pun masih sama, belum ada tanda-tanda dinaikkan. Nah, cuma yang diperhatikan di sini adalah kapan waktunya The Fed ini mulai mengurangi bantuan darurat COVID. Nah, itu yang diperhatikan di situ, karena itu merupakan langkah awal untuk menuju kenaikan suku bunga. Oke, saya rasa cukup Bro untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan pemaparan secara analisa teknikal. Mudah-mudahan nanti malam paling nggak bisa memanfaatkan FOMC dan bisa menambah-nambah equity lah ya, equity. Oh ya, untuk program di GK Invest kebetulan kita lagi ada kompetisi demo akun. Nah, meskipun bertajuk judulnya demo akun, tapi kita juga perlu menguji nyali, menguji strategi untuk bersaing dengan para trader dari seluruh Indonesia yang tergabung di dalam kompetisi demo akun di GK Invest. Nah, ini bagi Anda yang belum mendaftar, bukan belum terdaftar, belum mendaftar kompetisi demo akun, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan syarat dan ketentuannya seperti apa untuk mengikuti kompetisi demo akun ini. Demo akun akan dilaksanakan hari Senin ya, hari Senin. Sebentar saya lihat tanggalnya dulu. Hari Senin sampai akhir bulan Oktober sampai tanggal 29. Full 1 bulan. Mulai tanggal 27 September sampai 29 Oktober. Nah, ini silakan Anda mendaftar mumpung masih dalam masa pendaftaran sampai ditunggu sampai besok hari Jumat ya, besok hari Jumat. Nah, silakan Anda mendaftar, silakan Anda menguji strategi Anda bersaing dengan para trader dari seluruh Indonesia yang tergabung di dalam kompetisi demo akun. Seperti itu.
Kemudian untuk Anda yang suka transaksi menyimpan posisi dalam waktu yang lama, nah, dolar Anda Anda mendapat fasilitas bebas biaya menginap atau swab. Nah, cukup menarik. Nah, oke, saya cukup ya untuk live stream pada malam hari ini. Terima kasih atas semua partisipasinya. Terima kasih untuk seluruh Indonesia. Juga terima kasih nasabah GK Invest. Sekali lagi terima kasih Bro Ardiansyah untuk analisa tekniknya. Kita bertemu lagi di live stream di hari Jumat malam jam 7 malam. Nah, apabila ada tutur kata saya yang berkenan, saya mohon maaf. Selamat malam, selamat istirahat, salam produktif untuk kita semuanya. Terima kasih.